Shalom God Lovers, hati kita yang selalu merindukan Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kita. Pagi hari ini, mari kita satukan hati, memuji, menyembah Tuhan. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Ragu Lewi. Hari ini saya akan bicara tentang kekuatan sebuah batasan. Saudara, di dalam hidup ini kita menemukan begitu banyak peraturan yang harus kita taati. Kita melihat peraturan lalu lintas, kita melihat ada peraturan pemerintah, kita pun melihat peraturan di daerah kita. Ada begitu banyak peraturan yang harus kita mengerti. Bahkan kalau Anda ini masih dalam tahap level sekolah dan kuliah, ada peraturan-peraturan yang harus Anda taati di universitas dan sekolah Anda.
Bahkan pada waktu Anda di kantor sekalipun, tempat Anda bekerja, pasti ada peraturan yang harus Anda lakukan. Saya ingat pada waktu seseorang masih remaja, ada sebuah peraturan di mana tidak boleh keluarin bajunya dan semua kemeja sekolahnya harus dimasukin ke celananya, sehingga nggak boleh ada baju yang keluar-keluar. Kalau baju itu dikeluarin, maka dia akan digunting bajunya. So di sini kita bisa lihat bahwa peraturan itu bersifat mengikat dan peraturan itu bersifat otoritatif, saudara. Tentu tidak semua orang menyukai peraturan. Kita nggak selalu suka peraturan, tapi ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Bahkan lampu lalu lintas pun perlu kita taati. Saudara, permasalahannya hari ini kita juga tahu bahwa bukan cuma peraturannya yang ada di situ, peraturan pun ada di firman Tuhan. Nah, masalah kita sebagai manusia bukan orang yang suka diatur. Hari ini tapi saya mau share ada sebuah pemikiran dan bagaimana ada kasih dalam sebuah batasan sekalipun. Saudara, jika saudara nyetir di jalanan dan saudara melihat ada lampu lalu lintas, saudara tentu bebas untuk nyetir di lampu lalu lintas itu. Tapi saudara tidak bebas untuk melakukan apapun yang saudara mau terhadap lampu lalu lintas itu. Karena jika hijau berarti saudara jalan, kuning saudara hati-hati, merah berarti saudara berhenti. Saudara bisa lihat bahwa kalau misalnya kita melanggar peraturan itu, maka tidak ada jaminan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Beberapa orang melanggar lampu lalu lintas itu akhirnya mengalami kecelakaan yang tidak dia inginkan di dalam kehidupan dia. Nah, sama dengan saudara bisa lihat pergi ke kebun binatang. Saudara bebas pergi ke kebun binatang, tapi jika saudara pergi ke sana, saudara akan melihat bahwa ada batasan-batasan yang dibangun antara saudara dan binatang itu. Tentu itu tidak selalu menyenangkan, tapi saudara perhatikan baik-baik bahwa segala batasan itu dibuat bukan karena nggak bisa lihat saudara senang, tapi karena nggak bisa lihat saudara kenapa-kenapa. Takut ada sesuatu yang terjadi di hidup saudara. Saudara bayangkan kalau misalnya batasan itu tidak ada, maka singa, beruang, dan juga buaya mampu mendekati saudara dengan cepat dan tanpa aba-aba. Batasan itu dibuat justru untuk melindungi saudara. Kalaupun kita bebas lihat binatang, kita tidak bebas untuk sepenuhnya dekati mereka. Bahkan ada pagar untuk melindungi, untuk kenyamanan kita. Nah, makanya saudara bisa lihat bahwa batasan tidak jelek. Peraturan itu bukan sesuatu yang jelek. Saya mau kasih contoh gampang lagi. Kalau saudara beli barang di mall atau dimanapun, biasanya ada warningnya di situ. Biasanya kalau misalnya obat akan ada tulisan simpan di tempat sejuk dan kering dan dijauhin dari daerah lembab. Ada batasan yang memang saudara jangan sampai langgar, dan saudara batasan itu jangan sampai dilanggar agar obat yang saudara beli tetap dalam kondisi terbaik. Pada waktu saya membeli sebuah masakan babi panggang dari teman saya, dia memberikan saya batasan-batasan peraturan-peraturan yang harus saya patuhi dan saya indahkan agar masakannya dia tetap dalam kondisi terbaik. Saudara bisa lihat bahwa peraturan-peraturan dan batasan ini ada bukan untuk bikin saya repot, tapi justru bikin saya tetap bisa menikmati apa yang saya beli dengan baik. Batasan bukanlah belenggu. Bapak dan Ibu mungkin pernah medical check up, saudara. Ada check up tekanan jantung, kolesterol, SGPT, SGOT, DSV. Saudara tahu gak? Definisi sehat bukannya saudara gak pernah sakit, tapi definisi sehat adalah tidak melanggar batasan aman dari ukuran yang disepakati kedokteran. Jadi selama saudara tidak melanggar batasan aman itu dengan ukuran yang disepakati kedokteran, saudara dianggap sehat. Maka ini sesuatu yang baik. Bayangkan saudara sepak bola kalau gak ada aturan mainnya, nggak tahu berapa lama, mau kapan mainnya, sampai Yesus datang. Lapangannya segede apa? Segede Afrika. Kan nggak mungkin saudara. Semua harus dibatasi agar saudara makin bisa menikmati. Jadi di sini kita bisa ambil 3 pemikiran. Merdeka butuh batasan. Batasan dibuat karena kasih dan kesejahteraan. Yang ketiga, langgar batasan, konsekuensinya buruk. Kenapa saudara harus mengerti tentang konsep batasan, especially yang anak-anak muda yang melihat? Karena Roma 8:15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu ia berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara itu dianggap anak. Kita dianggap anak oleh Tuhan, kita diadopsi Tuhan. Saudara, bukan kita yang ngaku anaknya, Dia yang ngaku dia Bapa kita. Kita tidak bisa mengadopsi diri kita ke dalam keluarga Tuhan, harus Tuhan yang mengadopsi kita. Saudara bisa lihat, namanya anak, didikannya pasti berbeda. Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya, dan Dia menyesal orang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak,
tapi anak-anak gampang. Saudara bisa lihat bahwa Bapa di surga, karena dia Bapa dan orang tua yang baik, dan dia menganggap kita bukan anak-anak gampang, maka dia mendidik kita. Dan kadang dia melarang kita. Saudara bisa lihat bahwa banyak larangan juga di firman Tuhan. Tapi larangan diberikan bukan karena gak bisa lihat kita senang, tapi karena gak bisa lihat kita menderita. Kita dilarang karena disayang. Seorang anak kecil hanya diperbolehkan main di dalam rumahnya, dan tidak diperbolehkan main di luar. Bukan karena gak bisa lihat dia senang, tapi karena orang tua yang tahu, begitu dia main keluar, orang tuanya tidak bisa kontrol dia lagi. Dan banyak hal bisa terjadi di jalanan itu. Maka saudara bisa lihat bahwa namanya anak pasti dididik. Jadi sebelum saudara sebel dengan kata jangan dan saudara gak suka batasan, saudara harus lihat batasan itu untuk apa. Kalau saudara lihat ada batasan-batasan di gereja, saudara jangan cepat marah dan langsung, kenapa sih harus gini dan begitu? No, itu dibuat bukan untuk bikin saudara susah, tapi agar segala sesuatu bisa bahagia, agar semua orang bisa bahagia. Pada waktu awal pergi ke gereja, pada masa pandemi, banyak orang harus pakai masker. Ada yang berontak, gak suka pakai masker dan sebagainya. Ya dengan segala hormat saudara gak bisa masuk. Kenapa? Karena semua pakai masker bukan untuk kenyamanan 1-2 orang, tapi untuk kenyamanan bersama. Di sini kita lihat saudara bahwa larangan itu ada di firman Tuhan, dan saudara perlu. Larangan itu ada di firman Tuhan, larangan itu ada untuk pelindungan, dan larangan ada karena kita disayang. Larangan dan batasan itu penting di hidup kita. Makan jangan sembarangan. Boleh makan daging tapi jangan kebanyakan. Boleh makan asin tapi jangan kebanyakan. Silakan minum manis, jangan kebanyakan. Hati-hati saudara. Setiap peraturan yang Tuhan berikan supaya kita bahagia. Orang tua ngajarin anaknya sikat gigi bukan untuk kebahagiaan orang tuanya, tapi untuk kebahagiaan anaknya, supaya giginya gak keropos. Semoga saudara mengerti hati di balik sebuah batasan. Semoga saudara mengerti kekuatan di balik sebuah batasan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami mengerti kekuatan di balik batasan ini. Biarlah kami menyadari bahwa batasan yang kau berikan bukan untuk keuntunganmu, tapi untuk keuntungan kami. Ajar kami untuk dewasa menilai batasan dengan baik Tuhan. Thank you Lord. Dalam nama Yesus, amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.